Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan banyak kenikmatan dan telah mengizinkan sehingga kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran IPS hari ini gitu. Semoga tetap dijaga semangat belajarnya. Sebelum mulai, persiapkan buku mandiri kalian, buku tulis kalian, dan alat tulis kalian gitu. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran, jangan lupa awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi Allah temani kita dalam proses pembelajaran kali ini. Kemudian Allah membuka kelapangan hati kita sehingga mudah memahami dan menyerap ilmu-ilmu yang bermanfaat. Baik anak-anak santriwan dan santriwati kelas 9 SMP IT Bina Insani, pada kesempatan pagi hari ini kita masih membahas bab pertama, yaitu interaksi antar ruang negara-negara di benua Asia dan di benua lainnya, khususnya pembahasan tentang sumber daya manusia, benua Asia dan benua lainnya. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang sumber daya alam benua Asia dan benua lainnya. Maka dari itu, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang sumber daya manusianya. Baik anak-anak, yang pertama kita akan membahas tentang benua Asia. Benua Asia merupakan benua dengan penduduk terbanyak di dunia. Sekitar 60% penduduk dunia hidup di benua Asia. Jumlah penduduk Asia pada tahun 2017 diperkirakan sekitar 4,5 miliar jiwa. Sebelum lanjut, jangan lupa buka buku mandiri kalian halaman 17. Pada kelas 7 kemarin kita sudah tahu di benua Asia banyak terdapat negara-negara dengan penduduk terbanyak di dunia, yaitu nomor 1 negara Cina, selanjutnya India, kemudian yaitu negara Indonesia. Secara umum, tingkat pertumbuhan penduduk Asia sekitar 1,5% per tahun. Kemudian, kualitas penduduk suatu negara dapat diukur melalui indeks pembangunan manusia. Makin tinggi IPM suatu negara, maka baik pula kualitas penduduk negara tersebut. Jadi, cara mengukur
kualitas penduduk suatu negara dengan menggunakan IPM atau indeks pembangunan manusia. IPM suatu negara apabila tinggi, maka semakin tinggi pula kualitas negara tersebut. Kemudian semakin rendah IPM suatu negara, maka rendah pula kualitas penduduk negara tersebut. Jadi antara IPM dengan kualitas penduduk suatu negara itu berbanding lurus. Kemudian di benua Asia memiliki suku yang beragam. Di sini dijelaskan ada 4 suku. Yang pertama suku Mongoloid. Nah, negara Indonesia itu termasuk suku Melayu. Contoh suku Mongoloid yaitu seperti negara Myanmar, Thailand, Jepang, dan Tiongkok. Kemudian yang kedua yaitu suku Melayu. Suku Melayu ini umumnya terdapat di negara kita, negara Indonesia, kemudian di negara Filipina dan wilayah Malaka. Yang ketiga yaitu suku Dravida. Suku ini umumnya berada di wilayah India. Dan yang terakhir yaitu suku Kaukasoid. Suku ini umumnya terdapat pada wilayah Arab. Nah, untuk lebih jelas tentang orang-orang atau pembagian suku atau suku Mongoloid itu orangnya gimana, kemudian suku Melayu orangnya gimana, dapat kalian lihat di buku Mandiri halaman 18. Kemudian di benua Asia juga terdapat agama yang banyak gitu, yaitu meliputi agama Islam, agama Katolik, Protestan, Hindu, Buddha. Selain dari agama-agama di atas, juga terdapat berbagai macam kepercayaan. Contohnya kepercayaan Shinto. Selanjutnya kita membahas tentang sumber daya manusia benua Amerika. Benua Amerika merupakan benua dengan penduduk ketiga terbanyak di dunia. Nah, benua Amerika ini merupakan benua dengan penduduk ketiga terbanyak di dunia. Kalau pada pertemuan kemarin kita jelaskan bahwasannya untuk masalah luas wilayah, benua Amerika itu menempati urutan kedua. Sementara untuk jumlah penduduk, benua Amerika menempati posisi ketiga di dunia. Intinya bergantian lah dengan benua Afrika. Jumlah penduduk di benua Amerika pada tahun 2017 diperkirakan sekitar 1 miliar jiwa. Kemudian
pertumbuhan penduduk rata-rata Amerika Utara mencapai 0,8% per tahun. Adapun untuk Amerika Selatan sekitar 1% per tahun. Nah, bagi kalian yang suka film Hollywood mesti paham dengan penduduk asli Amerika. Kemudian, penduduk asli Amerika adalah orang Eskimo dan Indian. Selain itu, juga terdapat beberapa suku yang lain, yaitu suku Eropa, India, dan suku yang lain. Santriwan dan santriwati kelas 9 yang insya Allah berbahagia. Lanjut lagi yaitu ke benua Eropa. Benua Eropa merupakan benua dengan penduduk terbanyak keempat di dunia. Sekitar 9,8% penduduk dunia hidup di benua Eropa. Jadi untuk luas wilayah maupun jumlah penduduk benua Eropa itu berbanding lurus. Untuk luas wilayah, benua Eropa menempati posisi keempat. Kemudian untuk jumlah penduduk, benua Eropa juga menempati posisi keempat. Kemudian kepadatan penduduk di Eropa sekitar 34 orang per kilometer persegi. Di sini anak-anak adakah yang pernah wisata gitu atau berkunjung ke negara Eropa gitu? Ya, kalau belum ada semoga bisa lah ke sana gitu. Kemudian tingkat pertumbuhan penduduk Eropa sekitar 0,3% per tahun. Kemudian tingkat pertumbuhan penduduk di Eropa termasuk rendah karena hanya 0,3% per tahun. Kemudian di benua Eropa terdapat negara-negara dengan indikator IPM yang sangat tinggi. Contohnya Jerman, Belanda, dan Inggris. Selain itu juga ada negara yang termasuk dengan indikator IPM tinggi. Selain itu juga ada indikator IPM sedang, contohnya negara Moldova. Kemudian keragaman etnik atau suku bangsa yang berada di benua Eropa antara lain yaitu Nordik atau Germania, kemudian Slavia, setelah itu Mediterania. Suku Mediterania ini mencakup orang-orang atau penduduk negara-negara Prancis, Spanyol, Portugis, dan Italia. Selanjutnya yaitu benua Afrika.
Benua Afrika merupakan benua dengan penduduk kedua terbanyak di dunia, yakni sekitar 16,6% penduduk dunia hidup di benua Afrika. Pada tahun 17, jumlah penduduk di benua Afrika itu sekitar 1,2 miliar jiwa. Lumayan banyak kan? Kemudian tingkat pertumbuhan penduduk Afrika sekitar 2,5% per tahun. Nah, ini menjadikan benua Afrika memiliki pertumbuhan penduduk tertinggi di antara benua lainnya. Nah, di benua Afrika ini juga terdapat pengelompokan negara berdasarkan IPM-nya. Ada kelompok negara berdasarkan IPM tinggi, kemudian IPM sedang, dan juga terdapat negara dengan IPM yang rendah. Kemudian keragaman etnik atau suku yang berada di benua Afrika yaitu ada 3. Yang pertama, Negroid. Negroid ini merupakan penduduk asli benua Afrika. Ciri-cirinya mungkin kalian sudah paham, yaitu berkulit hitam dan berambut keriting. Kemudian suku Kaukasoid atau Hamid ini berada di wilayah Mesir, kemudian Arab, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu suku bangsa Pigimi dan Hotento. Ciri-cirinya yaitu mereka memiliki badan berukuran kecil. Santriwan dan santriwati kelas 9 yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Kemudian yang terakhir yaitu sumber daya manusia benua Australia. Benua Australia merupakan benua dengan penduduk paling sedikit di dunia, yaitu sekitar 0,5% penduduk hidup di benua Australia. Pada tahun 2017 diperkirakan sekitar 40 juta jiwa dengan kepadatan penduduk yaitu 4 orang per kilometer persegi. Jadi space ruang di benua Australia ini masih sangat renggang, yaitu cuma 1 meter persegi itu dihuni 4 orang. Kemudian benua Australia merupakan salah satu wilayah dengan kepadatan penduduk paling rendah di dunia. Kebanyakan mereka tinggal di sepanjang pesisir pantai, kemudian jauh dari pedalaman yang memiliki iklim-iklim ekstrim. Selanjutnya, berdasarkan data IPM,
pada tahun 2016 kualitas penduduk Australia dan Selandia Baru termasuk sangat tinggi. Kemudian untuk tingkat pertumbuhan penduduk, benua Australia sekitar 1,4% per tahun. Dan yang terakhir, suku bangsa asli Australia adalah suku Aborigin. Itu suku aslinya suku Aborigin. Kemudian suku bangsa terbesar di Australia adalah warga keturunan Eropa. Selain itu, juga terdapat suku Asia, tapi hanya sebagian kecil. Kemudian di sana mayoritas penduduknya beragama Kristen. Selain itu, sisanya ada yang beragama lain seperti Buddha dan Islam. Dari pembahasan pada pagi hari ini dapat kita simpulkan yaitu urutan benua dengan penduduk terbanyak di dunia. Yang pertama atau yang menduduki atau benua dengan penduduk terbanyak di dunia yaitu benua Asia. Kemudian benua Afrika, kemudian nomor 3 benua Amerika, yang keempat benua Eropa, dan yang terakhir yaitu benua Australia berada di urutan nomor 5 dengan penduduk paling sedikit di dunia. Demikian yang dapat Ustadz sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.